Amerika Serikat masih terus dihujani musibah hebat yang gak kunjung berakhir. Setelah banjir bandang, bencana musim dingin ekstrim yang mengakibatkan sebagian wilayah membeku. Negeri Paman Sam semakin terdesak lantaran ketakutannya dengan Rusia yang merujuk damai. Banyaknya masalah yang menimpa Amerika disebut sebagai balasan karena telah memasok dan membantu Israel. Cetak Gol coba merangkum kejatuhan Amerika Serikat akibat ikut campur urusan negara lain sebagai berikut. Amerika Serikat bantu Israel semakin kuat. Ambisi Israel menaklukkan Palestina semakin gak terbendung dan cenderung membabi buta. Kedikdayaan negeri Zionis disinyalir karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Terbaru, negeri Paman Sam menyumbangkan bom sebesar 900 kg kepada Israel. Langkah ini diambil Trump setelah mencabut pemblokiran ekspor senjata era Joe Biden. Setelah mendapat pasokan persenjataan, tentara Israel semakin brutal. Terbaru, pasukan Zionis menembak keji seorang wanita Palestina yang gak bersalah. Selain itu, tentara Israel juga menculik dan menyiksa seorang anak di bawah umur. Aksi ini terjadi selama pengepungan dan agresi yang sedang berlangsung di kota Jenin, tepi barat. Pemerintah Israel gak mengindahkan gencatan senjata yang telah disepakati. Buktinya, tentara Zionis justru menembaki pengungsi yang berniat untuk pulang ke Gaza Utara. Bahkan Amerika semakin terang-terangan mendukung penjajahan Israel. Buktinya, Trump mengumumkan akan mengambil alih Gaza dan memindahkan sekitar 2 juta orang Palestina dari wilayah ini. Alhasil, rencana sepihak negeri Paman Sam tersebut membuat murka Mahmud Abbas. Presiden Palestina ini menyatakan jika Gaza nggak akan pernah dijual. Posisi tegas Palestina bahwa tidak ada bagian wilayahnya termasuk Gaza, tepi barat atau Yerusalem yang akan dilepaskan. Palestina tidak dijual, ujar politikus Partai Fatah tersebut. Terdesak karena diancam Iran dan Rusia. Perilaku semena-mena Amerika Serikat dan Israel lantas membuat negara-negara besar ikut mengancam. Vladimir Putin gak segan-segan akan menggunakan senjata nuklir. Jika negara yang pada dasarnya sedang berperang dengan Rusia sekarang menjadi kekuatan nuklir, apa yang akan dilakukan? Kami akan menggunakan semua cara penghancuran yang bisa dilakukan oleh Rusia, ujar sang presiden. Selain Rusia, Iran juga menyerukan persatuan negara-negara muslim untuk mengutuk rencana jahat Donald Trump. Seruan itu disampaikan melalui Oki sebagai bentuk perlawanan diplomatik. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arghachi pun gak sungkan akan menggagalkan proyek licik Israel dan Amerika. Posisi politik yang tegas memang penting, tetapi langkah-langkah nyata untuk menghentikan kejahatan yang menimpa rakyat Palestina jauh lebih mendesak dan harus segera diambil, ujar politikus 62 tahun tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Iran mengancam akan melancarkan perang besar-besaran. Komitmen Iran yang terus-terusan membela Palestina disambut positif oleh Qatar. Pemimpin mereka Sheikh Tamim Al-Thani bahkan langsung menemui Ali Khamenei di Teheran guna membahas Gaza. Ali Khamenei meramalkan Amerika gagal mencaplok wilayah Gaza. Rencana bodoh Amerika terkait Gaza dan Palestina tidak akan membuahkan hasil. Tidak ada rencana yang akan diselesaikan tanpa persetujuan dari perlawanan dan rakyat Gaza, ujar Khamenei. Ekonomi yang diuji akibat bencana. Amerika Serikat pun semakin terdesak dengan masalah besar yang melanda dalam negeri. Negeri Paman Sam ini masih terus ditimpa berbagai bencana yang bisa menghambat perekonomian. Setelah banjir bandang besar di wilayah Kentucky, Amerika Serikat dilanda masalah cuaca dingin yang sangat ekstrim. Akibat peristiwa ini, sebanyak 14 orang harus meregang nyawa. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan datangnya bencana dingin yang lebih ekstrim. Kabarnya suhu akan terus menurun hingga mencapai minus 51 derajat. Dan benar saja, badai ini kembali menerjang wilayah Detroit dekat perbatasan Kanada. Sejumlah video beredar memperlihatkan kota tersebut yang beku seperti kulkas raksasa. Bencana ini sekaligus menjadi ujian berat bagi pemerintahan baru Donald Trump. Bagaimana tidak, teknologi canggih mereka seperti Flood Hub gak berfungsi dengan baik. Dampaknya adalah sektor pertanian yang gagal panen dan harus merugi hingga mencapai 2 miliar US dollar. Keadaan ini diperparah dengan adanya bencana lebih besar yang akan datang.
Menurut Badan Cuaca Nasional Amerika, salju setinggi 25 cm kemungkinan akan turun di pantai Atlantik Virginia. Badan Cuaca Nasional AS mengatakan salju setinggi 25 cm mungkin akan turun di sepanjang pantai Atlantik di Virginia. Dan akumulasi es yang signifikan diperkirakan terjadi di North Carolina bagian timur. Tulis media Voice of America. Dapatkan kaos polo motif polos yang memiliki berbagai variasi warna. Yang pasti dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Ketakutan Amerika rencana rujuk dengan Rusia. Ancaman besar dari Rusia membuat Amerika Serikat panas dingin. Negeri Paman Sam yang biasanya sok jagoan seketika nggak ada nyali saat berhadapan dengan negeri beruang merah. Bahkan Donald Trump disebut sampai memohon kepada Vladimir Putin. Pria berambut emas ini yang ngebet ingin ketemu Presiden Rusia untuk ngobrol. Trump yang takut dengan Putin dikabarkan sampai minta Arab Saudi jadi fasilitator pertemuan. Dalam agenda ini, Presiden ke-47 Amerika Serikat disebut akan mengajak Putin berdamai. Bukan hanya itu, Trump juga mengemis ke Rusia agar berhenti memborbardir Ukraina. Namun lobi-lobi Amerika Serikat ini disebut gak bakal bisa menggoyahkan Vladimir Putin. Presiden Rusia ini ogah menghentikan perang dengan negara pimpinan Volodymyr Zelensky. Pendapat ini dilontarkan oleh Kurt Volker selaku Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO. Bahkan Volker menyebut kejahatan Amerika Serikat terhadap Palestina juga dirasakan oleh Ukraina. Pasalnya Rusia berencana akan membabat habis. Saya pribadi meragukan akan ada kesepakatan gencatan senjata karena tujuan besar Rusia dalam melenyapkan Ukraina sebagai negara berdaulat. Alhasil Trump pun disebut bersiasat dengan pura-pura membelot mendukung berbagai rencana Rusia. Antara lain ikut menolak bergabungnya Ukraina ke NATO. Teknologi yang mulai dikalahkan Cina. Berbagai persoalan besar ini membuat Amerika Serikat pusing tujuh keliling. Apalagi kini permasalahan yang melanda negeri Paman Sam disebut semakin rumit. Salah satu yang bikin Donald Trump mumet adalah persaingannya dengan Cina. Ternyata teknologi negara superpower ini mulai kalah canggih dengan yang dimiliki oleh negeri tirai bambu. Situasi ini pun membuat gengsi Donald Trump terperosok jatuh. Sampai-sampai Amerika Serikat juga ikut tertimpa kerugian yang sangat besar. Namun belum diketahui pasti berapa jumlah uang yang lenyap dari pendapatan. Sebagai gambaran, saat kalah perang dagang pada 2019, negeri Paman Sam merugi 7,8 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun ini nominal tersebut diperkirakan akan semakin membengkak. Pasalnya teknologi buatan negara Hollywood mulai ditinggalkan oleh pasar. Konsumen lebih tertarik dengan berbagai teknologi yang ditawarkan oleh Cina. Saat ini produk teknologi dari negara pimpinan Xi Jinping sangat mendominasi pasar global. Situasi yang membuat Amerika Serikat terpojok ini pun bisa dibaca dengan jeli oleh Pak Prabowo. Presiden RI ini disebut sudah memperkuat transaksi dagang dengan negara mitra selain Amerika Serikat. Selain itu, Pak Prabowo juga terus memojokkan rezim Trump dengan dukungan terhadap Palestina. Sang presiden konsisten mengecam langkah politik licik Amerika Serikat. Kamu bingung mau bawa oleh-oleh apa saat pulang dari Mekah? Gak usah bingung, cobain deh beli coklat Arab asli dengan harga yang terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kejatuhan Amerika Serikat akibat ikut campur urusan negara lain. Bagaimana pendapatmu? Apakah rezim Donald Trump bakal hancur lebur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.